Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami jamaah Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Nah, kebetulan kita memang habis melaksanakan tawajuh jamaah ya. Ini kita lagi mau ngobrol santai-santai gitu ya. Ini membahas masalah distorsi yang saat ini terjadi ya di zaman ini gitu. Iya ya Pak. Iya, jadi distorsi yang sekarang terjadi itu memang sudah amat luar biasa gitu kan. Kayaknya gini loh Pak, udah akut gitu loh Pak. Iya, udah akut sekali gitu. Ini mohon maaf ya. Yang pertama itu masalah baharu dan qadim. Nah, jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan seluruh alam gitu, itu laisa kamitslihi syai'un, itu membuat sistem, dan di situ bisa dipelajari oleh semua umat lah, umat apapun, agamanya apapun. Nah, ini judul kita kali ini adalah tentang baharu dan qadim. Nah, di agama pun seperti itu. Agama itu ada baharu dan qadim. Di alam juga begitu. Ada alam maha, alam maha qadim dan alam baharu. Makanya sama seperti saya ini. Ada yang baharu, ada yang qadim. Iya. Tetapi ini yang banyak tidak mengerti atau tidak disampaikan oleh para, mohon maaf, pemuka spiritual atau pemuka agama gitu ya. Ini tidak disampaikan masalah hal yang baru dan qadim. Makanya di situ teramat rusak gitu. Nabi aja sampaikan bahwa di akhir zaman itu Islam tidak tinggal kecuali namanya. Quran tidak tinggal kecuali hanya tulisan. Nah, ini yang hilang adalah qadimnya gitu. Ketersambungannya ya. Iya, qadimnya ini yang nggak dimengerti. Makanya kenapa kok agama itu menjadi banyak. Nah, itu kan harus dijelaskan. Kenapa kok bisa jadi banyak di alam baharu gitu. Seolah-olah jadi kotak-kotak gitu ya Pak ya. Iya. Karena ada merek A, B, C atau ya contohnya gitu ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Padahal kan Pak, intinya agama itu kan turun dari yang maha mutlak gitu loh Pak. Iya, maha mutlak. Makanya mutlak itu kan pasti ya. Pasti. Ini yang banyak belum dimengerti itu, qadim itu apa sih sebenarnya tuh? Qadim itu mutlak, baku dan kekal. Dia nggak berubah. Karena di alam qadim itu alam yang tidak non materi gitu. Nggak ada materi sana. Adanya adalah ya qadim. Jadi apa ya? Berarti alam di mana dunia itu belum ada ya, itu sudah ada. Sudah ada. Qadim itu sebelum dunia ini ada gitu. Berarti alam qadim itu di atas alam dunia ya Pak. Nah, dimensinya gitu Pak. Iya, jadi mohon maaf, ini tahapannya kan begini. Ini alam maha qadim. Ini alamnya alam Tuhan gitu. Yang tidak bisa tergambarkan gitu ya. Iya, ini pertama, terus kedua, ketiga. Nah, alam ketuhanan, ini alam yang laisa kamitslihi syai'un, ini tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diangan-angan. Nah, terus turun ada alam qadim, namanya alam akhirat. Nah, ini alamnya
utusan, alam Rasulullah, utusan gitu. iya. Alam utusan, di bawahnya alam maha, ini alam utusan. Nah, di bawahnya lagi ada alam dunia. Nah, ini alam dunia ini alamnya kita. Nah, alam dunia sifatnya eh, fisika, mewujud, ada wujudnya gitu. Nah, untuk bisa ketersambungan dari alam dunia sampai ke alam yang maha kodim, Iya. itu harus ada stepnya ke alam kodim baru ke alam maha kodim. Berarti apa yang Bapak maksud tuh ada, kita harus tembus atau kenal apa ya bahasanya gitu, Ada alam, metodologinya. ada metodologinya Iya, gitu Pak, untuk dan biar rukun syarat bisa dan kita nih jalannya ya. ibadah kita, sholat kita bisa tersambung ke yang maha kuasa gitu. Nah, itu kan harus ada ketemu metodologi dan sistem gitu. Karena manusia yang relatif itu tidak akan mungkin bisa langsung berkata-kata atau ibadah. Oi, ya Allah, berikanlah aku uang skoper. Gak mungkin nyampe loh, Iya siap. nggak mungkin. Itu kan ada tekniknya. Kalau mau ibadah ada teknik, ada caranya, ada metodologi dan rukun syarat dan sistemnya. Nah, sistemnya itu jalan atau wasilah itu turun dari sisi Allah Ta'ala itu. Iya. Nah, ujuk-ujuk Tuhan aja menghampiri ke dunia melalui Rasul lah. Kita yang alam relatif bisa ujuk-ujuk langsung menuju Nah, Tuhan. itu keterangannya itu kok sesuai di dalam Al-Quran itu ayat Asy-Syura 51 ya. Asy-Syura 51 itu di situ coba dibuka ayatnya itu apa ya? Asy-Syura 51. Iya, itu tentang bahwa Allah tidak bisa berkalam langsung dengan manusia kecuali ada 3 tahap nih. Pertama melalui wahyu, kedua di balik tabir, ketiga lewat utusan. Gitu. Nggak mungkin, Pak Malik. Ya Allah, beri uang sekoper, terus rumah mewah. Nggak Berarti mungkin. kan gini ya Pak. Suara kita nggak nyampe. Berarti kan Tuhan sendiri ya Pak di dalam Al-Quran itu sudah memberi petunjuk ya Pak ya, Iya. dalam surat Al-Maidah gitu 35 ya Pak ya. Kita tuh disuruh cari wasilah gitu loh Pak ya. Iya. Oh rupanya ini nih penjelasan ini. Iya, jadi untuk bisa nyampe kepada yang laisa kamisli sayun itu ada tahapannya Pak Marti. Jadi nggak bisa langsung itu mustahil. Berarti ada rukun syaratnya juga ya Pak Ada ya. rukun syaratnya, metodologi, ada jalan dan caranya yang pasti juga. Betul, Pak. Makanya itu ini yang diingkari atau memang tidak tahu, saya kurang paham ya. Diingkari, termasuk saya dulu juga mengingkari itu. Sama Pak, sama. Nggak tahu yang namanya wasilah itu jalan ketuhanan gitu. Oh iya betul nih. Ayat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 51. Coba dibaca itunya, ayatnya itu. Dan Apaan? tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan isinya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Nah, iya, itu semua ada mahanya. Tapi kalau kita yang di dunia nggak mungkin bebas begitu aja ya Pak ya. Ya nggak bisa, nggak bisa langsung, Pak Bakti. Makanya alhamdulillah saya ketemu itu jalan itu, gitu, ya kan? Iya, Kita di sini alhamdulillah ketemu jalan itu, wasilah, ada guru pembimbing, ya kan? Makanya mustahil banget ya. Dulu kita tahunya kalau udah mengerjakan sholat, terus puasa, terus apa namanya pengajian ya. Kalau ibu-ibu kan condongnya ke pengajian, itu seminggu Iya. ada berapa kali tuh. Iya, Itu kan katanya makanan rohani gitu ya. masuk surga tuh Makanan diiming-imingi rohani dengan dari mana? pahala. Rohani nggak kenal Tuhan, Padahal kalau nggak dulu, kenal utusan. padahal dulu nih Pak kalau saya ya berdoanya gitu Pak.
Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalan yang lurus yang mana Yang gitu ya. bagaimana? Jalan lurus kan jalan lempengnya doang kan, Iya, Pak. jangan nah ini kalau kalau di apa kita ini sudah mengalami jalan lurus itu nanti sebenarnya, cuman ada yang belum tahu, yang dipahamkan, ada yang belum dipahamkan, ada yang sudah, tetapi sudah melewati sebenarnya kalau memang sudah melalui rukun syarat itu. Tentunya kan, nah rukun syarat itu carilah wasilah, ya, carilah guru pembimbing, guru rohani, agar ketersambungan rohanimu dengan yang maha rohani, Supaya ibadah kita tuh nyambung gitu ya, Pak ya. Ibadah kita jadi nggak sia-sia gitu. Betul. Tanpa guru pembimbing, tanpa syafaatnya kita nggak mungkin. Ya, betul Bu, betul Bu. Iya. Berarti sambil ngopi nggak apa-apa, santai aja, ya. Nggak usah pegang-pegang. Kita sudah ngalami, mau dibilang sesat ya mau apa ya, silakan aja, orang kita udah membuktikan. Biarin aja Pak, yang penting kita tersesat di jalan yang benar Pak. Ya, gitu. Begitu, Ini Pak. yang dinamakan menapaktilasi kodimnya Rasulullah ya. Iya. Harus merasakan. Iya, jadi Al-Quran itu kan sebagai petunjuk, Iya. bukan sebagai literasi ya. Berarti kalau begitu Quran bukan untuk dibaca ya Pak ya? Ya iya, untuk dipraktekkan. Intinya dipraktekkan gitu, Iya. agar kita bisa mengalami. Iya, mengalami dengan etis perjalanan rohaninya gitu. Nah, sekarang ini kan saya dulu begitu. Saya setiap hari cuma baca terus. Tapi nggak tahu, tapi memang diajarkan begitu. Ya, supaya iya. Baca 5 juz, hafal 5 juz, nanti kamu dapat ibadah umroh katanya. Pahala lagi nih. Pahala lagi. Angan-angan. Angan-angan terus. Dulu mama sampai setoran tuh, sampai kalau di dapur mama apalin itu sambil masak. Karena di dogmanya satu lafal huruf aja Iya. bernilai pahala gitu. Dulu kita kan mengharapin pahala. Iya. Sekarang saya mau hubungan dengan Bapak nih, kita bisa tanya ini. Pahala bentuknya kayak gimana sih Pak? Pahala itu harus melalui sistem kodim, Bapak. Karena pahala ibaratnya lilin belum dinyalakan, tiba-tiba pengen nyala besar gitu, pengen mendapatkan hasil tapi tidak menanam, bisa Wah, nggak bisa. menanam dulu. Makanya kalau di sistem wasilah itu kan ada tahapan yang namanya mutu qabla anta mutu, ya, matikan dulu, mati hakikat itu, bukan Iya. mati jasad ya. Iya. Mati hakikat. Jadi di situ praktek yang namanya penanaman nur iman dan nur kitab. Itu berarti dinamakan baiat itu ya? Baiat itu baru. Kalau bilang pahala, bilang apa, bilang ya Allah, tapi nggak kenal Tuhannya? nggak kenal Tuhan. Boleh pahala dong kalau gitu ya. Yang mengenalkan kita akan Rasul ya ulil amri minkum. Tapi yang mengenalkan Rasul akan ulil amri, yang mengenalkan kita akan Rasul kan ulil amri minkum. Ulil amri ya Pak. Iya, jadi itu ada tahapannya gitu, nggak bisa, harus ya. Contoh, masa mau naik ke tangga 5, ujuk-ujuk langsung nyampe tangga 5, ya satu dulu lah, 1, 2, 3. Makanya tahapannya kan kalau Islam kan wajib syahadatnya harus benar gitu. Nah itu, ini yang menjadi distorsi sangat besar di kalangan manusia ya. Betul Pak. Kalangan manusia, termasuk saya dulu juga seperti itu. Ini tidak memahami yang namanya alam baharu dan alam qadim. Sementara Tuhan kita di alam qadim, Rasul di alam qadim. Nah,
Itu alam baharu, sifatnya alam baharu itu akan terbarukan. Makanya kalau dulu agama apa yang Pak Bakti kenal ya, agama pertama mungkin Hindu atau Buddha. Hindu gitu, Nah. Pak. Contohnya Hindu. Iya, terus agama Buddha, Iya. agama Nasrani, baru agama Islam. Iya. Itu yang barunya, Iya. banyak nama-nama. Iya, iya. Karena kalau di alam kodim itu nggak ada nama. Kalau baru berarti sesuai insting zamannya ya. Ya, iya, sesuai zamannya. Zamannya pada waktu itu mungkin Pak Bakti minum nggak pakai teko ini kan, Iya. pakai kendi ya. Iya. Zamannya itu. Terus zaman sekarang pakai teko. Apakah ini bid'ah? Iya. Makanya yang baru ini akan terbarukan nanti ya, untuk di belakang nanti. Ini mungkin bukan teko lagi namanya, beda lagi. Dispenser. Makanya manusia pun tidak bisa ibadah. Contoh seperti HP ini. HP ini kan udah lengkap ya. Iya, iya. Udah HP, ada baterainya, Iya. ada SIM cardnya kan. Iya, paham. Tetapi kalau nggak ada, ya contoh ini ada jasadnya, ada ruhnya. Iya. Tapi kalau belum ditanamkan nur iman dan nur kitab, ya, bayat itu nggak mungkin kita bisa berhubungan ya. Karena itu nur iman dan nur kitab itulah yang menjadi suatu kayak kuota gitu ya, harus ada aktivasi roh. aktivasi rohani kita. Iya. Loh, makanya roh kita harus diaktifasi supaya ada ketersambungan. Betul, Pak, betul. Itu seperti itu. Ya, apa lagi nih, Bu, yang kita harus tanya nih, mumpung ada Pak Ugiman nih, Bu. Kita siksa dia, Pak. Jadi ada ini, Pak. Tidak ada jin dan manusia pun bisa tembus alam akhirat gitu, Pak. Nah, itu sesuai dengan keterangan yang di surat Ar-Rahman 33 ya, ayatnya 33, suratnya Ar-Rahman 33. Itu tidaklah satupun jin dan manusia Iya itu, Pak. bisa melampaui batas langit dan bumi, Oh, iya. kecuali ada kecualinya Iya. dengan kekuatan Tuhan. Nah itu kalau di kekuatan Tuhan itu ya, itu penanaman nur iman dan nur kita. Makanya di situ kamu sebelumnya tidak akan mengerti apa itu kitab, apa itu iman kalau belum ada nurnya. Makanya kita mushaf itu mushaf sama Al-Quran yang qadim itu beda. Iya, Pak. Iya, Pak. Qadim itu ya nurnya atau cahayanya aslinya yang turun dari sisi Ruhnya Al-Quran kayak gitu, Pak. rohnya Ya? Al-Quran. Iya. Dia tidak berlafal dan tidak berhuruf ya. Iya, tapi kalau bisa dibaca. Kalau jasadnya yaitu mushaf itu. Paham. Nah, mushafnya itu kan ada di alam baharu. Iya. Iya. Nah, kalau yang kodimnya itu kan di alam kodim, alam kekal, alam keabadian. Nah, itu sebetulnya Al-Quran itu ya rohnya itu yang manusia kalau nggak ada rohnya mau disebut manusia. Mayat, Pak. Disebut Al-Quran karena ada nurnya itu. Makanya ada di situ rohnya. dikatakan hanya orang-orang yang disucikan yang bisa menyentuhnya ya. Nah, kalau dulu Mama sebelum membaca itu wudhu, kirainnya itu bersuci kan? Nggak taunya bukan itu yang disucikan, ruh kita yang disucikan. Nah, Al-Quran yang sesungguhnya yang kodim itu tidak bisa disentuh kecuali hamba rohnya yang disucikan. Berarti dibaca ya, berarti nggak bisa ya, Pak, ya? Nggak bisa. Nih, mohon maaf nih. Ini saya nawarin rokok ke Pak Bakti. Iya. Ini cuman bungkusnya doang. Ya, saya marah dong, Pak. Bungkusnya doang. Iya, berarti bukan rokok dong. Bukan. Bungkus Bungkus rokok. rokok. Tetapi kalau saya nawarin, misalkan isinya doang, Iya. tapi masih bisa disebut rokok nggak? Masih Masih, lah.
sama halnya dengan Al-Quran itu. Al-Quran kalau cuma mushafnya doang, nggak ada kodimnya, itu namanya mushaf. Tapi disebut Al-Quran karena ada isinya, ada kodimnya itu. Ya berarti gini Pak, gamblangnya Pak ya. Kulit durian sama isi durian dong Pak ya. Kalau orang kulitnya doang ini gomelin orang kan gitu Pak ya. Iya, makanya Kalau nggak sama Iya. isinya gitu kan. ini kekeliruan atau ketidaktahuan Iya. seperti saya gitu. Karena tidak tahu antara yang baharu dan kodim gitu. Nah, seperti contoh ya Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad ya baharunya Iya. itu akan tergantikan. Iya. Makanya ada kalimat kan al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Nabinya yang diganti, Iya paham. tapi isinya Sama. nggak diganti gitu. Kekal dan baku gitu. Nah iya kan kodim itu mutlak. Kekal dan baku. Mutlak itu di atasnya pasti. Hmm. Iya paham. Ya, jadi ini yang menjadi masalah sekarang itu nggak ngerti antara baharu dan kodim. Gitu. Ya Nabi Musa, Nabi Isa ya. Hmm. Nabi Isa itu kan jasadnya, Iya. Ruhul Kudus isinya kan gitu. Iya paham. Itu prosesnya seperti itu. Berarti sistemnya wasilah itu berarti kekal ya Pak ya, harus ibaratkan sama gitu, nggak Sama. pernah berubah mulai Wah, dari Lurus berarti. pembawanya gitu loh. Iya, pembawanya yang berganti-ganti. Oh, iya. Pembawa wasilah itu. Mengikuti insting zaman. Iya, zaman. Jadi makanya kalau tidak tahu baharu dan kodim, ya menyangkanya baharu pun udah nyampe gitu kan. Jauh banget ya Pak. Jauh. Makanya Dulu mama beranggapan tuh yang masuk surga itu yang umat Islam doang. lah sekarang Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam sama nggak? Sama kodimnya. Kodimnya. Iya berarti. Dalam kodim kan hanya Esa Iya. K1. Nah, Tapi kalau yang udah ke dunia ya ada barunya. Betul. Kan Iya. kalau saya sering dengar gitu ya, Nabi Isa sampaikan, akulah jalan kebenaran, tidaklah sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Nah itu sistem sebenarnya. Iya betul. Sistem ketuhanan wasilah itu pada waktu zaman itu. Nah pada waktu zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad itu yang menjadi wadahnya atau ulil amri minkumnya itu. Betul. Isinya tetap isinya Nabi Musa, isinya Nabi Isa ya tetap isinya yang Berarti kan Pak berkelanjutan kan Pak istilahnya ya. Iya. Kodimnya. Nah untuk sekarang ini kan berarti kan ada yang lanjutin gitu loh Pak. iya ada ulama warasatul anbiya, penerusnya gitu. Nah di sini mungkin banyak nih yang belum paham ulama waris itu kan kalau di akal pikiran orang-orang awam gitu ya, waris itu bukan berarti waris dari keturunan ya, waris dari itu yang masuk ke ilmuannya. yang melalui Rasulullah itu. Iya, jadi Yang bukan diwarisi itu isinya, bukan keturunan jasadnya. Nabi yang mana? Nabi udah khatamul anbiya, khatam. Dibilang ikutin Nabi dulu Pak. Iya, Udah Nabi udah nggak ada gitu loh. Nah, itu, ketemu itu. aja belum, ketemu kagak ngikut-ngikut. Jadi jelas Pak sekarang Pak bedanya baharu dan kodim. Iya. Selalu ada pembawanya di zaman kita. Gitu, Iya. ya. Yang diteruskan oleh ulama warasatul anbiya. Gitu. Iya. Persis benar Pak, benar. Makanya disuruh mencari wasilah itu ya itu supaya kita ada ketersambungan, supaya aktivitas kita ya, Iya. apapun aktivitas kita, kalau kita sudah tersambung dengan tali wasilah itu, dia bernilai ibadah
gitu, di sisi Tuhan gitu kan. Itu makanya nggak bisa langsung Berarti kan Pak melalui rukun syarat ya Pak. ya rukun syarat Berarti kan dan istilah itu. Islam dan iman itu kali ya Pak ya. Iya, Isinya Islam itu iman gitu ya Pak. iman ya, isinya Islam dan iman. Betul, betul. Nah kalau cuman Islamnya doang nggak ada imannya, ya bukan agama. Iya betul. Nah, itu. Paham, paham. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Sementara ini cukup Pak. Itulah itu bedanya baharu dan Dan kodim. Kodim. Kalau nggak tahu ya terjebak di situ, menganggapnya bisa langsung. Iya. Mungkin di luar sana begitu kali ya Pak. Ya mungkin gitu. Ya, saya dulu juga gitu. Saya juga Alhamdulillah begitu Pak. Iya. Tuhannya beda-beda. Berarti Tuhan banyak dong kalau Tuhannya Bener Bu, bener Bu. beda-beda. Iya kan? Kalau beda-beda Iya. Tuhannya banyak Bu. Sebenarnya agama pun satu. Satu. Agama kan di situ di Al-Quran juga ada keterangannya itu bahwa agama tauhid itu agama yang satu dan akulah Tuhan yang satu. Iya, Itu bener, yang betul. kodim gitu, Iya. agama kodim. Tapi ketika turun yang tadi saya sampaikan ada alam, Iya. udah sampai alam dunia, ya baru jadi baru, makanya jadi banyak ada. Kan ada ayatnya itu, Allah itu batin, Allah itu zohir, al awalu wal akhiru, al zohiru wal batinu. Ada. Coba kalau nggak tahu baharu dan kodim, masa Allah zohir, Allah batin, coba menerangkan bagaimana kalau bukan ulama waris yang menjelaskan. Nggak mungkin Pak. tahu. Bakalan tahu. Makanya disinilah kita mempraktekkan itu ayat itu gitu. Iya, iya. Iya, Itu iya, Al-Had, itu surahnya Al-Hadid ayat 3 gitu. Ada semua dia. Ada semua lah, saya praktek Al-Quran kok. Iya betul. Bukan saya ngarang. Kalau nggak percaya nih, baca aja sendiri Al-Hadid ayat 3 tuh, bahwa al-awalu wal akhiru, ada ya, dia yang awal dan yang akhir. Betul Pak. Awal itu kodim, akhir itu baru. Nah, ad-dhohiru wal batinu, ada yang zohir, ada yang batin. Nah, zohir itu Tuhan yang di dunia, tapi yang di dunia itu bukan Tuhan. Perwujudannya, Persifatannya. sifat wujudnya yang di Iya, dunia. paham. Nah, gitu. Baharu dan kodim bedakan. Kalau nggak bisa membedakan itu, Kesasar ramai. kesasar. Kita menganggap kita alam baharu bisa langsung ke alam kodim. Kamu Nggak mungkin. Pak Bekti berapa puluh tahun baru kenal ilmu ini? 60 tahun. 60 tahun nih. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ditunjukin lah. Masih gimana. diselamatkan ya. Diselamatkan. Betul. Ini ibaratnya injury time nih. Udah di akhir ya. Iya. Tapi alhamdulillah masih Masih ditunjukin. diselamat. Nanti Masih dipilih. kita kan sudah dipilih nih. Nah, setelah dipilih mau ngapain kan gitu. Baktinya aja. Nah, tinggal praktek. Baca itu. Praktek yang ditunjuki oleh Rasulullah min anfusikum, Yang dibimbing. yang dibimbing gitu. Iya. Gitu. Jadi kayaknya udah banyak ya. Udah banyak. Ibu mungkin ada yang lagi Bu yang mana udah. Takut puyeng. Iya. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, saudaraku semua, ini tidak bermaksud menggurui, tapi ini menunjukkan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, sedangkan kita manusia relatif, itu ada jalan dan caranya, ada metodologi dan sistem yang waris, gitu. Ada wasilah. Makanya di surat Al-Maidah 35 kita disuruh mencari, Betul. carilah wasilah untuk
mendekatkan, Mendekatkan. carilah wasilah atau jalan di situ kan. Nah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Sedangkan Tuhan di alam kodim, Iya. nah, kita di alam relatif, di alam dunia. Nah, itu harus melalui utusannya gitu. Nah, utusannya itu ada di sistem wasilah itu gitu. Iya. Benar. Ya, demikian kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, tapi di sini saya sampaikan inilah jalan praktek. Nah, Jadi agama itu mutlak loh. ya Di atasnya apa? di atasnya pasti kalau mutlak, makanya wajib lewat sistem dan Dan metodologi. Metodologi. Apa itu? nah itu ada syarat rukunnya, jalan dan caranya yang pasti. Nah, kalau bisa Pak, terusin tuh Pak. Makanya Pak Bakti jangan mau dibodoh-bodohi oleh ceramah Dogma. dogma Aduh, Sales-sales. salah agama palsu, ya kan? udah lama kesasar ya Pak. Palsu, gak jelas lagi. Yang Pak Bakti atau saudara-saudaraku sekalian ya, makanya yang kalian cari adalah agama yang ilmiah dan amalia. Bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan. Nah, itu makanya harus harus bertali dengan wasilah Wasilah itu. itu. Nggak cuma dongeng, apa omongan. Wasilah juga wasilah yang jelas, wasilah yang jelas ya. Mau cuma begitu. Enggak Pak. Dulu kan agama saya agama tafsiran mulu Pak. Oke, Pak Bakti. Tapi sekarang di sini Pak Bakti udah membuktikan iman, Wih, jelas Oh, Pak. udah lah. Sudah, Pak. Jelas. sudah membuktikan agama. Nah, wis. Nah, sudah bisa merasakan ya. Udah dong. Sudah dong Pak. Itulah. Tetapi mohon maaf nih, kalau kalian mau, Anda semua kalau mau agama samawi yang beneran, yang Asli, Pak, yang yang asli, asli gitu Pak. loh, yang asli di kampus Taklim Taklim Ma'rifat Torikoh Naksabandia Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Torikoh Arwah. Betul. Nah, Toriko yang satu-satunya yang waris yang tegak lurus. Ya. kok bisa ngomong gitu berarti udah praktek. Nah, udah dong. Udah dong Bu ya. Udah lah. Baiklah, untuk semuanya, sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ilahi anta maksudi Waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.